Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurilia Anggreni, lokal 5A, jurusan Pendidikan Agama Islam. Tujuan dari video ini untuk memenuhi tugas akhir semester pada mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan 3 jawaban dari pertanyaan yang telah Bapak dosen kirimkan. Pertama, yaitu menjelaskan bagaimana pandangan tentang teori-teori pendidikan dalam aliran baru. Aliran baru itu sendiri maksudnya pemikiran-pemikiran tentang pendidikan yang membawa pembaruan pendidikan itu disebut aliran baru pendidikan. Aliran baru dalam pendidikan tidak lagi mempersoalkan perlu atau tidaknya pendidikan. Namun, yang perlu dikembangkan adalah bagaimana menyelenggara pendidikan yang benar-benar bermanfaat secara maksimal bagi individu yang sedang berkembang dan juga bagi lingkungan masyarakat. Ada beberapa aliran baru dalam aliran yang pertama yaitu pendidikan alam sekitar. Dasar pemikiran yang terkandung dalam pengajaran alam sekitar adalah peserta didik akan mendapatkan kecakapan dan kesanggupan baru dalam menghadapi dunia kenyataan. Penjelajahan seseorang dalam menemukan hal-hal baru, baik itu berupa pengetahuan, olahraga, maupun rekreasi, menjadikan program pendidikan alam sekitar dipandang sangat penting. Melalui penjelajahan yang dilakukan, maka sekarang peserta didik akan hayati secara langsung tentang keadaan alam sekitar. Kemudian aliran yang kedua yaitu pengajaran pusat perhatian. Metode diterapkan pada anak-anak normal. Pengajaran disusun menurut pusat perhatian anak untuk mencari dan menyelidiki naluri anak. Yang perlu didapatkan adalah naluri untuk mempertahankan diri, untuk makan, bermain, dan bekerja. Aliran yang ketiga yaitu sekolah kerja. Pada tahun 1998, seorang guru ilmu mengembangkan cita-cita pendidikan. Menurutnya, tujuan hidup manusia yang tertinggi adalah mengabdi pada negara. Berhubungan dengan ilmu itu, kemudian kewajiban sekolah yang terpenting ialah menyiapkan peserta didik untuk pekerjaan yang menjadi pusat tujuan pengajaran adalah kerja untuk menatap masa mendatang. Melalui bekerja, manusia menuju ke lingkungan kebudayaan dan masyarakatnya. Kemudian aliran yang keempat yaitu pengajaran proyek. Proyek pengajaran berarti kegiatan, sedangkan belajar mengandung arti kesempatan untuk memilih, merancang, berlatih, memimpin, dan sebagainya. Dalam hal ini, yang terpenting adalah peserta didik telah aktif memecahkan persoalan, maka wataknya akan aliran pendidikan di Indonesia. Aliran tersebut ada 2. Yang pertama, perguruan kebangsaan taman siswa. Di Yogyakarta didirikan suatu taman kanak-kanak yang diberi nama Taman Indria. Kemudian berkembang lagi dan semakin luas hingga seluruh lembaga diberi nama perguruan kebangsaan taman siswa. Dan aliran yang kedua yaitu ruang pendidik INS Kayu Taman. Asas dan tujuan ruang pendidik INS Kayu Taman. Asasnya yang pertama, berpikir logis dan rasional. Yang kedua, keaktifan atau kegiatan. Yang ketiga, pendidikan masyarakat. Yang keempat, memperhatikan pembawaan anak. Yang kelima, menentang intelektualisme. Kemudian tujuan dari ruang pendidik INS Kayu Taman ini yang pertama yaitu mendidik rakyat ke arah kemerdekaan. Yang kedua, memberi pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, mendidik para pemuda agar berguna untuk masyarakat. Yang keempat, menanamkan kepercayaan terhadap diri sendiri dan berani bertanggung jawab. Kemudian saya akan menjelaskan jawaban yang kedua, yaitu menjelaskan tentang peran keluarga, pemerintah, dan masyarakat dalam pendidikan di Indonesia saat ini. Yang pertama yaitu peran keluarga.
Keluarga menempati posisi yang penting di pusat lingkungan pendidikan sebelum anak memperoleh pendidikan formal di sekolah. Dari lingkungan keluarga, seorang anak akan belajar baik tentang hal yang bersifat fisik maupun mental. Adapun peran keluarga dalam pendidikan yaitu yang pertama sebagai guru, orang tua sebagai contoh yang akan ditularkan kepada anaknya. Kemudian yang kedua sebagai teman, yaitu membangun suasana belajar yang nyaman agar diterima oleh anak adalah menjadi teman. Kemudian yang ketiga menjadi hakim. Menjadi hakim di sini maksudnya yaitu menjadi penentu baik buruknya seorang anak dan mengoreksi kesalahan, kemudian memperbaiki kesalahannya tersebut. 4. Sebagai perangkul anak. Dan yang terakhir, membantu dalam merencanakan pendidikan dan juga sosial anak. Kemudian peran yang kedua yaitu peran pemerintah. Pemerintah memegang peranan penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan anak di Indonesia, mulai dari ketersediaan sarana dan prasarana minimal berupa gedung sekolah yang layak pakai hingga sampai pada ketersediaan berbagai fasilitas lainnya. Kemudian untuk saat ini peran pemerintah dalam pendidikan yaitu dengan memberikan berupa bantuan yang diberikan secara langsung kepada peserta didik. Dan peran yang ketiga yaitu peran masyarakat. Pendidikan dan masyarakat saling keterkaitan. Untuk mengembangkan pendidikan diperlukan partisipasi dari masyarakat. Masyarakat berperan sebagai subjek atau pelaku pendidikan. Tanpa adanya kesadaran masyarakat akan pendidikan, maka negara tidak akan berkembang, dan melalui pendidikan pula masyarakat dapat memperoleh ilmu dan kemudian dikembangkan di dalam masyarakat. Kemudian soal yang ketiga menjelaskan tentang perbedaan empirisme, nativisme, dan naturalisme. Yang pertama menjelaskan empirisme. Empirisme berasal dari kata empiri yang artinya pengalaman. Tidak mengakui adanya pembawaan atau potensi yang dibawa dari lahir. Dengan kata lain, manusia lahir dalam keadaan suci, tidak membawa apa-apa. Karena itu, aliran ini berpandangan bahwa hasil belajar peserta didik sangat pengaruh besar terhadap lingkungan. Kemudian yang kedua, aliran nativisme. Nativisme berasal dari kata natur yang artinya lahir, kemudian nativis artinya pembawaan. Aliran ini berpandangan bahwa yang memandang manusia sejak lahir telah membawa sesuatu berupa kekuatan yang disebut dengan potensi ataupun dasar, yang menekankan kemampuan dalam diri anak, sehingga faktor lingkungan termasuk faktor pendidikan kurang berpengaruh terhadap perkembangan anak dalam proses pembelajaran. Kemudian aliran yang ketiga yaitu aliran naturalisme. Naturalisme ini merupakan aliran yang meyakini adanya pembawaan dan juga adanya pembawaan dari lingkungan. Aliran naturalisme ini mementingkan manfaat pendidikan dengan menjadikan pemeliharaan diri menjadikan faktor utama yang kemudian disusul dengan kebutuhan hidup. Demikianlah penjelasan dari saya. Semoga dapat memenuhi tugas akhir semester pada mata kuliah Ilmu Pendidikan Agama Islam. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.